Halo, jumpa lagi bersama saya pada aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Saya Ma'ruf Hidayanto. Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu bagi para siswa harus mampu menjadi tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Guru dapat menyusun kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, mengimplementasikan nilai guru penggerak, serta melaksanakan terwujudnya visi guru penggerak. Salah satu yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan karakter mulia dengan menegakkan peraturan sekolah. Hal ini dapat dimulai dengan membuat keyakinan kelas. Apabila seluruh siswa melakukan keyakinan kelas, maka akan terbentuk lingkungan positif, sehingga pada akhirnya budaya positif di sekolah dapat terwujud. Berikut adalah tujuan, tolak ukur, lini masa, aksi nyata 1.4 budaya positif yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ma'ruf Hidayanto, calon guru penggerak angkatan 7. Berikut rancangan tindakan meliputi latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa, dukungan yang dibutuhkan. Peraturan kelas yang telah disusun dapat menjadi sebuah kesepakatan kelas. Selanjutnya dapat kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IPM bersama dengan tim bimbingan konseling akan melakukan sidak atau penertiban. Hal-hal yang akan ditertibkan antara lain rambut, siput, dasi, atribut pangkat, ikat pinggang, celana, rok, kaos kaki, sepatu, dan kosmetik. Dimohon mas-mas, mbak-mbak semuanya berdiri dan tas besar di atas. Yang membawa tas. Apa ya? Tenang, nggak ada yang aneh. Pak maaf, kok aneh. Abang-abangnya apa? Ikut buat genges. Terima kasih tadi kalian telah ketemu sama teman-teman di IPM. Ada siapa namanya? Habsari, Vicky, Najib, Ikhlas, Muklis. Ada teman-teman dari IPM yang telah melakukan sidak. Dalam rangka sidak ini kita akan belajar terkait bagaimana kita bisa menaati peraturan sekolah. Tadi yang telah disidak terkait dengan wanita menggunakan siput, kemudian tas, membawa barang bawaan yang dilarang oleh sekolah seperti rokok, kemudian kosmetik dan yang lainnya. Kemudian apa? Sepatu wajib berwarna hitam, tidak ada kecuali termasuk penggunaan kaos kaki. Dan satu lagi yang tadi agak terjadi bersih tegang, yaitu rambut.
mohon tidak terjadi bersih tegang. Setelah kegiatan ini tidak ada kegiatan-kegiatan tambahan. Dalam artian apa? Dari IPM itu belajar untuk menegakkan peraturan. Nah, ya, belajar untuk menegakkan peraturan, tidak terjadi apa-apa. Tolong besok lagi ketika melakukan sidak, kamu jangan melakukan potong. Cukup didata saja siapa yang tidak sesuai dengan peraturan. Ya, jadi ini tadi terjadi miss, ya Mas ya, terjadi miss saja. Sesuai sudah cukup. Iya. Iya, terima kasih. Ya, jadi cukup dulu. Ya, jadi cukup dilihat saja, tidak perlu tadi dipegang, karena ketika kalian pegang misalkan itu minta izin dulu, ya, dan saya harapkan Mas Rian cukup ya. Terima kasih atas masukannya terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Mas Mutis. Ya, tidak ada bersih tegang. Halo, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Ada yang mau disampaikan? Kesini berdua. Oh, amin. Tolong saling berjabat tangan. Dalam artian setelah ini tidak ada aktivitas lain. Kita saling menghargai. Kamu harus menghargai. Ini sedang melaksanakan tugas belajar terkait bagaimana menertibkan temannya. Ya, dan kamu sudah bagus. Kenapa sudah bagus? Kamu berani mengemukakan pendapat terkait tidak memegang kepala. Ya, itu sudah saya hargai dan sehingga kegiatan ini sebagai kegiatan pembelajaranmu, sehingga tidak terjadi suasana yang tidak nyaman. Kita saling berteman di sini dalam satu keluarga. Ketika salah saling mengingatkan. Oke, sepakat? Saling. Beri tepuk tangan. Oke, ini sebagai bahan masukan. Kalau gunting besok ditinggal saja ya. Besok ditinggal saja untuk kamu tuliskan, biar nanti dari sekolah, dari pembimbing nanti yang memberikan masukan kepada teman-teman yang hari ini kurang tertib. Bisa dimengerti? Tadi bersama dengan teman-teman di IPM untuk menegakkan tata tertib sekolah yang sudah terpasang di sini, maka saat ini kita bisa meyakinkan kembali kepada diri kita agar tata tertib yang ada di sini itu bisa kita laksanakan, bisa kita patuhi. Maka silahkan kalian nanti menuliskan di Padlet yang sudah saya share tadi di grup kalian, hal apa yang bisa kamu usulkan untuk kita sepakati bersama. Ada yang ditanyakan? Sekali lagi, silahkan kalian tuliskan melalui link yang sudah saya bagikan ke kalian itu. Kamu tuliskan hal yang dapat kamu lakukan, nanti Bapak baca, kemudian kita sepakati bersama. Oke? Bisa dimulai? Silahkan bekerja untuk menuliskan. Kalau sudah langsung dikirim ya. Dikirim bisa. Selesai menuliskan keyakinan di dalam Padlet yang linknya sudah saya berikan ke kalian, maka coba kita bahas bersama-sama apa isi dari masing-masing ini. Saya butuh relawan untuk membacakan di depan. Siapa? Silakan ke depan sini. Saya yang ngeklik nanti. Ya, silakan. Dari Agni Sepilila, siswa dilarang menggunakan gadget, handset, mengecek, diperbolehkan pada saat guru sedang menjelaskan di dalam kelas. Oke, jadi saat ada guru ataupun siapa saja itu kita dilarang untuk
ke kelas yang ngerti-ngerti ngecas, atau ketika ada gurunya, ketika pembelajaran itu tidak menggunakan HP, kalian bermain HP. Itu loh, seperti itu nggih. Oke, coba nanti kita bahas bersama ya. Yang berikutnya, Jadi biar kita tulis. Siswa-siswi menggunakan sepatu warna hitam yang sesuai di tata tertib sekolah. oke, sepatu warna hitam. Kemudian lanjut lagi. Dari Prita Pandini, kewajiban memakai siput untuk semua siswi sesuai peraturan yang telah ada. Oke, siswa putri pakai siput. Kemudian lagi, sebentar. Ya, silakan. Siswa diizinkan memiliki rambut panjang asalkan berpotongan rapi dan tidak aneh-aneh. Siswa yang bawa sepeda motor wajib mematikan mesin sepeda motor saat sampai di parkiran. Nah ini yang depan ini. Yang atas ini, siswa diizinkan memiliki rambut panjang asalkan berpotongan rapi dan tidak aneh-aneh. Ini masih multi tafsir. Dikatakan panjang itu nanti seperti apa? Kok sak pundak atau seperti sak pundak dikucir kan ya rapi juga. Nah itu nanti jadi sekolah itu membuat sebuah peraturan agar kita bisa menaati. Nanti kalau kita melaksanakan usulan ini nanti multi tafsir. Tetapi yang berikutnya, siswa yang bawa sepeda motor wajib mematikan mesin saat sampai di parkiran. Jadi mematikan mesinnya sampai di parkiran ya. Oke, lena buka tadi kan boros. Oh di area sekolah. Oh ya. Kalau di tata tertib ini di area sekolah ya. Kalau di area sekolah itu misalkan dari halaman kemudian dituntun, itu memang bagus. Cuma karena kita baru pembangunan, oke lah kita sepakati nanti. Kemudian lanjut. Isnani Arifah, kewajiban siswi memakai rok yang sesuai peraturan sekolah, tidak memakai rok yang ketat. Ya, jadi penggunaan rok sesuai dengan aturan itu dia toh. Yang tidak ketat berarti aturannya bagaimana ini? Ya. Flash. Oh ya, ya. Terus. Dari Rehan Pratama, dilarang membawa rokok di kelas. Oke, tidak boleh membawa rokok. Lebih-lebih merokok. Luwe-luwe rokok, ora etok. Repot nanti. Dalam rokok ikan manis. Silakan. Dari Arya Seta Pratama, hadir di sekolah paling lambat 10 menit sebelum bel berbunyi. Bel pelajaran dibunyikan pukul 7. Melaksanakan tugas piket dengan penuh tanggung jawab. Wajib membuat surat izin ketika tidak masuk sekolah. Tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa izin dari guru. Sebaiknya siswa diperbolehkan memiliki rambut panjang asalkan rapi. Siswa tidak terlambat masuk ke kelas. Jadi rambut panjang lagi ya. Kita lebih suka rambutnya panjang. Padahal yang ini silir. Enak, nanti bisa kamu coba nanti. Anonim. Akan masukan dari teman-teman kalian. Nah, tadi dari beberapa yang sudah dibacakan tadi, kita buat kesepakatan bersama. Seperti tadi ada siswa dilarang menggunakan handset atau gadget ngecas saat guru sedang menjelaskan. Bisa disepakati? Menggunakan HP saat dibutuhkan dan mendapatkan izin guru ya. Oke, saya tulis dulu. Terus apa lagi kira-kira? Kita ke referensi yang lain. Menggunakan sepatu warna hitam. Sepatu warna hitam. Memakai terus lagi ada
Siput. Waalaikumsalam. Monggo. Absen, Pak. Oke, silakan. Terus. Iya. Ini ketika datang sekolah kita coba fokus di dalam ruangan dulu ya, di dalam kita di sini. Memakai rok yang sesuai peraturan. Roknya ini bagaimana? Berarti menggunakan rok yang bagaimana? Memakai rok yang longgar. Longgar ini harus rata gitu ya. Ini terkait dengan kehadiran siswa. Ya, ada yang bel pelajaran dibunyikan jam 7. Berarti kita hadir 10 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai ya. Siswa 10 menit sebelum jam pertama dimulai. Kalau terlambat bagaimana? Oke, minta izin ke guru piket jika ada siswa yang datang terlambat harus minta izin ke guru piket. Dan guru yang sedang mengajar. Ini apa ini? Gini? Oke, cukup. Ada tambah lagi dari tadi yang sudah disampaikan? Oke? Tambahan? Oke, berarti kita memiliki 5 kesepakatan di dalam kelas kita. Yang pertama, menggunakan gadget, mengecas di pojokan dengan izin guru. Tanpa ada izin guru itu tidak diperkenankan. Oke, HP tetap di dalam tas atau tempat yang aman. Yang memakai sepatu warna hitam. Yang ketiga, atau memakai jangan ketat atau terlalu tinggi. Yang keempat, siswa datang 10 menit sebelum jam pertama dimulai. Maka ketika siswa itu terlambat harus minta izin ke guru piket dan guru yang sedang mengajar. Oke? Bisa disepakati? Kalau nanti ini tidak bisa disepakati, nanti saya berikan link untuk kita tanda tangani bersama. Ibu bapak kalian siap untuk melakukan kesepakatan kelas. Jelas? Nanti linknya saya kirim di Google di apa? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, saya minta semua berdiri dulu. Berdiri. Siapkan kamu terkait dengan tujuan atau goal ataupun cita-cita harapan setelah lulus nanti terkait dengan visi sekolah kita. 1. Berkarakter Islami. 2. Unggul. 3. Profesional. 4. Interpreter. Masih hafal gerakannya? Tidak. Kamu yang lorong kalian langsung tegak. Berkarakter Islami, mau bareng ya? Berkarakter Islami, unggul, profesional, interpreter. Siap? Siap.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Setelah ini pelajarannya Pak Bahtiar ya. Kalian istirahat 12 menit. Setelah itu nanti yang menantikan Pak Bahtiar. Setelah kegiatan ini tetap semangat dan jaga kekompakan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMK Muhammadiyah 2 Wuryantara yang saya hormati, Bapak Ibu guru, karyawan SMK Muhammadiyah 2 Wuryantara yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan yang cukup sejuk ini. Mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini diberikan rahmat barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, saya memberanikan diri berdiri di depan Bapak Ibu. Di sini saya memberikan informasi terkait apa yang telah saya ikuti, yaitu terkait dengan calon guru penggerak. Jadi di dalam calon guru penggerak ini saya sudah mulai beberapa bulan yang lalu. Saya telah menyelesaikan satu modul. Di sana dalam satu modul itu terdiri dari sub modul, ada 4 modul. Nah, tagihannya di modul 1.4 ini kami diminta untuk menyampaikan informasi kepada teman sejawat. Nah, yang akan saya informasikan ini bisa kita pelajari bersama, baik secara online maupun tatap muka semacam ini. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak bisa membuka link yang saya ketikkan di grup SMK. Tetep nih. Ya, yang saya buat dengan pemanfaatan aplikasi Google Sheet. Oke, dalam pembelajaran kali ini, dalam diseminasi saya akan menyampaikan terkait implementasi budaya positif dalam menyampaikan pembelajaran yang aman, nyaman, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di dalam modul ini, jika kita lihat di sini sudah ada menu belajarnya, ada disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Nah, harapannya setelah melaksanakan kegiatan ini, calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa modul 1 itu memuat terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Pada modul-modul tersebut, ketika Bapak Ibu nanti melakukan klik di dalam menu belajar ini nanti, itu bagian dari pembelajaran di modul 1.4, yaitu menerapkan budaya positif di lingkungan belajar kita. Nah, secara ringkas itu sudah saya buat videonya, bisa kita saksikan bersama, dan nanti mohon untuk nggak usah di-subscribe. Ya, jadi sebentar, suaranya sebentar. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara
nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Upaya yang dapat dilakukan dalam penerapan disiplin tersebut yaitu dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai. Anak dilatih mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan yang positif. Dapat membuat dan berdasarkan motivasi internal, bukan sebagai kesalahan siang ataupun hukuman. Teori motivasi terdapat 3 hal. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Serta yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang guru harus mampu memotivasi munculnya perilaku internal, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, antara lain penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol yang ada, kita mengupayakan menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Peran guru sebagai seorang manajer dapat dilakukan dengan membuat suatu kegiatan bersama, Penangkapan mempersilahkan murid dan menjawab perilakunya, menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Posisi manajer dari murid sebagai manajer sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan ini dapat digunakan untuk menegakkan peraturan yang telah disusun oleh sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Penerapan guru dalam menjadi seorang manajer dapat memanfaatkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan, antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah bertujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Implementasi budaya positif di sekolah erat kaitannya dengan penerapan filosofi pendidikan di Ajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pelaksanaan budaya positif dengan mengkolaborasikan filosofi pendidikan di Ajar Dewantara
dapat dilakukan dengan memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa. Guru menjadi teladan, semangat, dan dorongan untuk terus belajar sebagai implementasi Madya Mangunkarso Tutpuri Handayani. Guru harus mampu menghadirkan pendidikan yang berpihak kepada siswa dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri siswa. Mewujudkan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak, antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Melalui kolaborasi seluruh warga sekolah, diharapkan budaya positif dapat tumbuh dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Budaya positif dapat disusun dalam pembuatan visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dapat dilakukan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajat Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan pembelajaran sinkronus maupun asinkronus yang telah dilakukan, maka saya memahami konsep-konsep inti dalam modul. Bapak Ibu pengen membaca masing-masing modul, ini kita tinggal klik disiplin positif. Nah, di dalam disiplin positif ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Nah, selain ini di beranda tadi sudah ada PowerPoint-nya, yaitu terkait pembahasan yang pertama. Jadi mohon maaf terkait dengan yang pertama ini kita akan mempelajari terkait dengan disiplin positif, nilai kebijakan universal. Nah, di depan ini saya ada sebuah gambar dengan melakukan kepalan tangan. Dan kepalan tangan itu diibaratkan ketika kita membawa sesuatu yang sangat berharga. Monggo Pak Sarino. Saya coba dengan Pak Sarino. Seandainya Pak Sarino itu ketika tangannya berisi sesuatu diminta sama Bu Handayani, apakah diperbolehkan? Alasannya bagaimana? Kepalan tangan, Bu Handayani pengen minta yang ada di dalam tangan. Apakah Pak Sarino mengizinkan? Mengizinkan. Apa alasannya? Kawan. Alasannya apa? Alasannya? Iya. Karena mau diberikan. Mau diberikan. Oke, ya. Coba saya pengen tanya lagi kepada Pak Edi misalkan. Ketika Pak Edi di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga, Pak Edi mendapatkan sebuah bujukan, Pak Edi mendapatkan sebuah ancaman barangkali. Apakah kepalan yang ada di tangan itu diberikan Pak Edi? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Nah, artinya di sini apa? Kita nanti akan mendapatkan beberapa jawaban. Jawaban pertama, seperti Pak Sarino tadi diberikan, dari modelnya kan kelihatan. Maka ini contoh yang diberikan. Kemudian yang kedua, belum tentu iso dikeke, iso tidak dikasih. Yang ketiga, siapa kira-kira yang memiliki peran? Yang memiliki peran ini nanti diputuskan diberikan atau tidak? Pemilik tangan. Pemilik tangan, betul sekali. Nah, maka disinilah yang akan kita pelajari terkait dengan teori kontrol atau teori pilihan. Di sana dijelaskan ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini masing-masing keterangannya sudah saya berikan, namun langsung saja di sini. Nanti bisa dibaca di LMS-nya bahwa teori kontrol menurut Dr. William, beliau mengelompokkan menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang bisa mengontrol orang lain itu hanya diri kita sendiri. Nah, makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai yang kita inginkan itu nilai yang seperti apa? Kita lihat pada teori kontrol yang kedua. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi di sana. Seperti tadi Pak Nasiken menyampaikan bahwa terjadi kesirikan. Iya Pak, sirik, kenapa itu? Sirik, sirik kecil itu tadi. Karena datang ke sini karena membutuhkan imbalan untuk menghindari hukuman misalnya. Aku nek rata kongko dihukum kon up misalnya. Atau untuk mendapatkan imbalan. Ini bagian dari motivasi yang muncul dari luar. Atau di sini dikatakan sebagai motivasi ekstrinsik. Yang diharapkan itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana kita itu bisa memotivasi orang lain untuk menghargai diri sendirinya. Maka nilai apa yang akan kita tumbuhkan? Yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang saat ini sedang digalakkan pemerintah dalam kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu nanti seperti apa? Coba kita bahas bersama. Maka motivasi intrinsik ini dapat mempengaruhi terkait sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ketika di dalam setiap individu memiliki nilai kebijakan universal itu, maka akan terbentuk keyakinan kelas. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol. Kita mengontrol orang lain itu bisa bersifat penghukum, bisa membuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa memantau, ataupun bisa menjadi seorang manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol itu, ketika kita akan mengontrol orang lain, maka yang kita gunakan adalah bekerja atau menjadi kontrol sebagai seorang manajer. Untuk apa? Menghargai diri sendiri. Agar apa? Tercipta nilai-nilai kebijakan universal. Sehingga seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi intrinsik itu tadi. Nah, bagaimana untuk melakukan sebuah manajerial ketika terjadi sebuah permasalahan? Maka kita bisa memanfaatkan segitiga biru. Namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di situ di LMS saya di poin terakhir sudah ada prakteknya. Namun karena itu saya simpan di draft, itu kadang pedot-pedot. Kalau saya simpan di YouTube kemarin copyright. Oh ya, coba. Kita sambil berdiri karena nanti di akhir sesi itu ada sesuatu dari KTU. Tadi sudah. Ya.
Coba ya, kalau beriman bagaimana? Beriman. Oh ya, beriman. Kemudian mandiri. Kemudian bernalar kritis. Ngeten nggih, bernalar kritis. Berkebinekaan global. Iya. Bergotong royong ya. Kemudian kreatif. Iya. Saya akan menyampaikan. Saya itu entrepreneur, Pak. Nanti ada pembelajarannya sendiri. Ya, saya akan menyampaikan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu menyampaikan beriman, bermandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Diakhiri dengan tepuk tangan. Dicoba nggih? Tangan dulu. Lah kok anu iki. Kesoren sampe teh. Oke. Sesuk nanggap lagi. Profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Inilah yang harus mendarah daging sehingga akan terbentuk teori kontrol. Teori kontrol yang kita harapkan tadi, bagaimana kita bisa mengambil peran sebagai seorang manajer. Maka yang perlu kita lakukan dengan implementasi segitiga restitusi. Nah, pembahasan yang kedua terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini motivasi eksternal. Ketika kita melaksanakan sesuatu berdasarkan dengan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Isine gurwedi. Atau yang lain, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, seperti tadi sirik kecil tadi, atau instansi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Alah bersithik oga. Nah, jangan sampai itu. Tetapi yang harus muncul dalam diri kita, walaupun ini juga tidak munafik, ketika tidak ada imbalan atau imbalannya kecil itu tadi dikatakan abaikan, nggak mungkin. Ataukah ketika sesuatu itu yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, akan terjadi penak zaman buto, itu tidak mungkin. Maka jangan lagi waktu. Maka yang harus ada pada diri kita adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang harus kita lakukan. Nah, berikutnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan merdeka tadi. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini makna dari merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Ini dihukum oleh penghargaan. Jadi tidak selamanya kita itu memberikan penghargaan kepada anak itu bagus. Dalam artian ketika penghargaan itu terlalu berlebihan. Lah lantas kalau tidak boleh, apa yang kita lakukan? Kita memberikan penguatan atau apresiasi. Nah, yang kita lakukan dalam bentuk kebajikan, jangan sampai keseleo. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat, beri pengakuan secara khusus. Adinda yang misalnya, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jadi secara khusus, secara pribadi gentenan. Saiki absen siji, sesuk absen loro, sesuke absen telu, gantian diberikan penghargaan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini yang kita lakukan. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi. Ingat, menggunakan 3 hal. 1, pembuka. 2, nilai kebajikan. Dan yang ketiga adalah situasi.
kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh-contoh kalimat penghargaan dan saya kira Bapak Ibu sekalian juga sudah bisa untuk memberikan penghargaan. Nah, ini tebak-tebakan lagi biar tidak ngantuk. Pak Sarino dibaca. Nomor 1 Pak Sarino. 100 kali. Monggo dibaca. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Mas Sarino, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, gimana? Langsung nomor 3. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bisa kita tanyakan, tentang Peter. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kita lihat jawabannya, tongten. Ya betul. Kemudian membersihkan tumpuan air di meja. Hukuman. Kita lihat. Sing baru nyanyi, tentong. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Pakai sendal. Yang terjadi karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kita lihat tengkok. Nah, ini perlu kita evaluasi bersama. Yang terjadi di sekolah kita seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Bagaimana Mbak Retno? Menurut Mbak Retno adalah konsekuensi. Karena tidak sesuai dengan ini tadi, sebuah peraturan. Nah, kita harus bisa membedakan. Nah, perbedaannya ini di aksi nyatakan RF itu sudah ada, nanti dibaca. Kulomen buatan film motor. Tapi yang penting kita implementasikan. Berikutnya terkait bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu guru, cuman tadi malam tidur saya agak larut sehingga saya bisa agak banyak berbicara di sini. Mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan banyak hal yang kurang berkenan. Kemudian harapannya sekolah kita menjadi lebih hebat sesuai dengan visi misi sekolah kita, yaitu berkarakter Islami, unggul, profesional, independen. Sekali lagi berdiri. Ya, sekali lagi berdiri. Ya. Ketika saya menyampaikan SMK muda bisa. Berkarakter Islami, unggul, profesional, entrepreneur. Siap ya? SMK muda berkarakter Islami, unggul, profesional, entrepreneur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain pemberian materi secara offline dalam diseminasi yang dihadiri oleh Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah 2 Wuryantara, saya menyediakan slide atau materi ajar yang saya sajikan dalam Learning Management System. Sehingga dengan materi ini Bapak Ibu bisa melihat dan mempelajari kapanpun dan dimanapun. Jadi materi yang saya susun dalam Learning Management System ini dapat diunduh
ataupun dapat diakses melalui HP Bapak Ibu dengan mengetikkan SID Aksi Nyata MRF. Ada beberapa item yang dapat dilihat dalam pembelajaran secara mandiri atau secara daring. Yang pertama di sini ada beranda dan juga menu belajar. Pada menu belajar, Bapak Ibu nanti akan disajikan terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Selanjutnya bisa mengeklik masing-masing materi yang dikehendaki. Dengan metode semacam ini, maka teman sejawat akan lebih mudah mempelajari materi-materi yang telah dipersiapkan. Demikian aksi nyata 1.4 yang saya lakukan, implementasi budaya positif dalam menyajikan pembelajaran yang aman, nyaman, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, saya Ma'ruf Hidayanto. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.